Benarkah Presiden Indonesia seluruhnya terkutuk untuk datang ke wilayah Kediri? Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan itu adalah Babat Kediri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Kediri, karangan Mas Ngabe Purwawijaya. Sejumlah Presiden Republik Indonesia lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke tanah Kediri, mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Meskipun beberapa kali terbukti, namun mitos yang dipercaya masyarakat tersebut dikatakan belum tentu mengandung kebenaran oleh pakar sejarah, sebab selama ini belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi sang penguasa. Mitos siapapun Presiden Republik Indonesia yang mengunjungi Kediri, Jawa Timur akan lengser dari jabatannya kembali menjadi perhatian publik setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Joko Widodo untuk bertandang ke sana. Sekretaris Negara khawatir Jokowi bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jika menginjakkan kakinya ke wilayah Kediri. Menanggapi hal tersebut, pengamat ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya Purnawan Basundoro mengatakan apa yang dikatakan Pramono tersebut adalah bagian dari kepercayaan masyarakat Kediri yang telah mengakar sejak dahulu kala. Memang dikatakan sebagian masyarakat masih percaya dengan hal semacam itu, dan itu memang kepercayaan yang berakar jauh pada tradisi di Indonesia. Namun demikian, Purnawan melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran, sebab selama ini ia belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan itu adalah Babat Kediri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Kediri, karangan Mas Ngabe Purwawijaya. Namun Purnawan sendiri tidak yakin betul dengan kutukan itu dikisahkan di dalamnya. Tetapi faktanya, sejumlah Presiden Republik Indonesia yang lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke tanah Kediri, mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Sebagai catatan, Habibie tidak kembali menjadi presiden setelah berakhir masa tugasnya, karena memang ia tidak ikut kontestasi pemilu tahun 1999. Sementara Soeharto yang menjadi presiden 32 tahun tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Kediri, namun tetap lengser pada tahun 1998. Meski begitu, mitos itu terpatahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kediri 2 kali, yakni pada tahun 2007 dan 2014. SBY kala itu mengunjungi Kediri saat Gunung Kelut meletus datang ke pengungsian. Artinya, jika mengacu akan hal tersebut, berarti presiden otomatis akan lengser. Buktinya SBY baik-baik saja, bahkan menjabat selama 2 periode lamanya. Namun demikian, pakar sejarah Purnawan mengaku ia tetap menghargai kultur masyarakat Jawa yang begitu teguh berpegang pada kepercayaan yang ada di sekitarnya. Masyarakat Jawa juga memiliki alasan kuat hingga mempertahankan tradisinya. Atas dasar itulah, pakar sejarah Purnawan meminta Jokowi tidak terlalu memikirkan mitos-mitos seperti itu yang akan merugikan masyarakat di daerah lantaran tertempel stigma negatif. Sebagai seorang pemimpin, Joko Widodo tidak boleh ragu untuk mengunjungi daerah manapun, karena kalau misalnya presiden ragu semacam itu, nanti daerah akan terkena dampak dan stigma. Sementara itu, sejarawan muda Adrian Perkasa mengatakan mitos larangan presiden atau penguasa untuk datang ke Kediri muncul salah satunya karena peninggalan kerajaan masa lalu yang hilang, rusak, atau tertimbun dan hingga kini belum ditemukan, sehingga menyulitkan generasi sekarang untuk mengidentifikasi sejarah di masa lalu.
Dikatakan tak heran mengapa kemudian banyak timbul tafsiran atau interpretasi terhadap mitos-mitos oleh masing-masing individu dan kelompok yang berbeda. Apalagi setiap masyarakat memiliki kepercayaan dan pemikirannya sendiri-sendiri. Daerah Kediri memang memiliki catatan sejarah yang panjang, terutama pasca Raja Airlangga berkuasa di Jawa abad ke-11 Masehi, kemudian berkembang pesat di masa Raja Kameswara hingga Prabu Jayabaya. Di masa kerajaan Singasari hingga Majapahit, wilayah Daha atau Kediri selalu menjadi daerah prioritas dan dijadikan ibu kota kerajaan. Seperti misalnya Raja Kertanegara yang diangkat sebagai pangeran atau raja muda di Kediri sebelum menduduki tahta sebagai Raja Singosari. Pun demikian dengan karir Gajah Mada yang dimulai dari Kediri sebelum diangkat sebagai Patih Majapahit. Bahkan di akhir masa Majapahit, raja memindahkan ibu kota kerajaan itu ke Kediri. Jadi sebenarnya secara historis Kediri justru penting artinya, bahkan di zaman kolonial sekalipun dijadikan kota karesidenan. Meski belum banyak ditemukan candi batu peninggalan kerajaan ini, tetapi peninggalan-peninggalan berupa karya sastra sangat melimpah, termasuk Babat Kadiri. Namun ia menampik jika Babat Kadiri dikaitkan dengan munculnya mitos larangan presiden ke Kediri. Alasan sejarawan muda itu adalah: 1. Babat itu ditulis pada abad ke-19 Masehi. 2. Mengaitkan mitos dengan hilangnya peninggalan purbakala Kediri. Dan ketiga, kalau memang benar kata-kata mitos ini yang dianggap musuh oleh raja di Kediri itu siapa sesungguhnya? Iya, benar sekali. Hingga kini masih menjadi misteri. Mitos yang dipercaya sebagai kisah kutukan Prabu Jayabaya kepada para pemimpin nasional yang berani menginjakkan kakinya ke tanah Kediri. Dipercaya atau tidak, hingga kini tak ada satupun presiden yang berani melanggar pantangan itu. Satu-satunya presiden yang berani ke tempat itu adalah Gus Dur, dan sebagai buktinya, beliau pun lengser sebelum masa jabatannya habis. Sejak bertahun-tahun lalu, kompleks yang menjadi petilasan atau jejak Raja Kediri ini dikultuskan oleh masyarakat luas. Tak hanya warga Kediri, pemudik dan peziarah dari berbagai daerah pun hadir di tempat ini untuk berdoa. Mereka meyakini jika kebesaran dan kemegahan kerajaan Kediri di masa lalu bersumber dari tempat itu. Mereka meyakini jika presiden siapapun yang datang ke tempat itu dipastikan runtuh. Kalau sedang menjabat, pasti runtuh karena Sri Aji Jayabaya tak mau disaingi. Berada di Pamenang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, kompleks petilasan ini menjadi ikon wisata sejarah terkenal. Kedahsyatan sosok Prabu Jayabaya ini yang memunculkan keyakinan masyarakat tentang pemimpin nasional. Entah dipercaya atau tidak, faktanya sejak dulu hingga sekarang tidak pernah ada satupun Presiden Republik Indonesia yang menginjakkan kaki di Kediri. Mereka lebih menyukai singgah di daerah sekitar seperti Tulung Agung dan Nganjuk, padahal dinamika kota Kediri jauh di atas daerah lain. Di luar kepercayaan itu, suasana di Sendang Tirta Kamandanu dan petilasan Sri Aji Jayabaya memang terasa mistis. Sendang Tirta Kamandanu bahkan memiliki tempat khusus untuk berdoa bagi para peziarah. Ada sejumlah tata cara untuk berdoa di tempat itu. Pertama adalah membersihkan diri dengan air sendang yang berada di balik tempat berdoa. Air sendang yang ditanggul itu juga mengalir ke beberapa bilik mandi. Para peziarah bisa membasuh tubuh mereka di dalam bilik sebelum melakukan doa di petilasan Srigati. Srigati adalah abdi kinasih Prabu Jayabaya. Tak dibutuhkan syarat khusus untuk berdoa di petilasan Srigati. Pengunjung bebas melakukan doa tanpa harus membawa syarat apapun. Bagi pengunjung yang ingin didampingi saat berdoa, bisa meminta jasa daripada juru kunci. Tak jarang aroma dupa menyelimuti tempat itu saat peziarah melakukan doa. Jerusalem omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.